Tahun 2025 menjadi tahun penuh rahmat bagi kita umat Katolik. Sebab tahun tersebut telah dicanangkan oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai tahun jubileum. Saudara-saudariku terkasih, apakah Anda pernah dengar dari mana kata jubileum itu? Dan apakah Anda akan berziarah ke Roma atau ke Tanah Suci pada tahun jubileum 2025? Apakah Anda mau melihat pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan, atau di Basilika Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, atau di Basilika Santo Paulus Luar Tembok, atau di gereja-gereja di Tanah Suci Yerusalem? Apakah saudara-saudari pernah dengar pesan di balik pembukaan pintu suci atau Porta Santa? Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mau berbagi mengenai tahun jubileum dan pembukaan pintu suci itu dalam sejarah gereja Katolik. Mari kita simak dengan baik. Pada Vigili Natal atau malam Natal pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 19 waktu Roma, Bapak Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan untuk menandai pembukaan secara resmi Jubileum 2025. Pada hari-hari berikutnya, pintu suci di basilika-basilika lain atau di gereja-gereja lain di Roma juga dibuka. Nah, tentu Anda yang tidak mungkin berziarah ke Roma atau ke Tanah Suci untuk melewati pintu suci, nggak perlu khawatir. Sebab di keuskupan-keuskupan di seluruh dunia juga ditentukan gereja-gereja yang dibuka untuk pintu suci, seperti pintu suci di gereja katedral dan di beberapa gereja lain yang ditentukan oleh Bapak Uskup sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan jubileum yang ditandai dengan pembukaan pintu suci? Dalam tradisi gereja Katolik, jubileum disebut juga tahun suci atau tahun Yobel, adalah sebuah peristiwa keagamaan yang agung. Jubileum diadakan sekali dalam 25 tahun, kecuali jubileum luar biasa diadakan sebelum genap 25 tahun. Jubileum biasa pertama dilaksanakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifasius ke-7 dengan sebuah bula yang berjudul Antiquorum habet fida relatio, atau yang berarti ada sebuah laporan yang sesuai dengan iman orang-orang terdahulu. Sementara kebiasaan sebutan jubileum luar biasa dimulai pada abad ke-16. Jubileum merupakan tahun pengampunan dosa dan juga pengampunan hukuman sementara akibat dosa. Ini yang disebut indulgensi. Jadi, dalam indulgensi yang dihapus adalah hukuman-hukuman sementara atas dosa-dosa yang telah diampuni dalam sakramen tobat. Jubileum juga merupakan tahun rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berseteru, yang berkonflik. Tahun pertobatan dan penerimaan sakramen tobat. Selama jubileum, semua umat Katolik di seluruh dunia dipanggil untuk hidup dalam semangat solidaritas, pertobatan, penuh pengharapan, dan keadilan. Umat Katolik juga dipanggil agar memiliki komitmen untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan penuh damai dengan saudara-saudari. Tahun jubileum juga adalah tahun Kristus yang membawa kehidupan dan rahmat bagi umat manusia. Dasar Alkitab dari pelaksanaan tahun jubileum. Pelaksanaan jubileum atau tahun Yobel Kristiani punya landasan dalam Alkitab. Hukum Musa menetapkan 1 tahun khusus bagi umat Yahudi. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu
dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini kutipan dari kitab Imamat, bab 25, ayat 10-14. Dalam artikel yang berjudul History of the Jubilees yang dimuat dalam situs resmi Vatikan, dijelaskan tentang asal-usul kata jubileum. Sangkakala yang digunakan untuk mengumumkan tahun jubileum adalah tanduk domba jantan atau ram's horn yang disebut Yobel dalam bahasa Ibrani dan merupakan asal kata jubileum atau tahun Yobel sebagaimana kita dengarkan di dalam kitab Imamat bab 25 ayat 10-14 tadi. Perayaan jubileum ini juga mencakup pengembalian tanah kepada pemilik aslinya, pengampunan hutang, pembebasan budak, dan pembebasan tanah lahan pertanian. Dalam perjanjian baru, Yesus menampilkan dirinya sebagai pribadi yang menggenapi Yobel perjanjian lama, karena ia datang langsung untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mari kita dengarkan nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya bab 61 ayat 1-2 yang pernah dibuka oleh Yesus dan juga membacanya, yang kemudian tertulis di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-19. Teksnya begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudariku yang terkasih, apa makna jubileum bagi kita? Jubileum bisa kita maknai sebagai saat untuk melaksanakan pertobatan yang mendalam dan menyeluruh, melakukan rekonsiliasi dengan diri sendiri dan dengan siapapun, serta hidup dalam persekutuan atau komunio dengan Tuhan dan sesama. Selama jubileum 2025, kita dipanggil untuk rajin ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, sakramen tobat, dan membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini perbuatan berderma, berbuat baik. Kita juga dipanggil untuk rajin membaca kitab suci. Bagaimana hidup dalam jalan pertobatan dan rekonsiliasi? Tentu ada banyak contohnya. Misalnya, pasangan suami istri yang selama ini kurang harmonis, rendah hatilah untuk berdamai. Bangun hidup yang harmonis di antara Anda. Keluarga-keluarga yang selama ini berada dalam konflik, saling mengampunilah. Jangan bertegar hati, dan jangan mencari-cari pembenaran diri, dan jangan hanya menyalahkan yang lain, tetapi lihat juga diri Anda. Kaum muda-mudi yang sudah jatuh dalam pergaulan bebas, ambil keputusan tegas, bertobat, membaharui diri, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar di hadapannya. Keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas yang selama ini kadang mengabaikan hidup doa, kini saatnya membangun kesetiaan dalam hidup doa. Peristiwa-peristiwa penting pembukaan pintu suci. Sejarah singkat pembukaan pintu suci ini dapat kita ikuti dalam tulisan
Amedeo Lo Monaco yang dimuat dalam berita resmi Vatikan dengan judul Popes and Jubilees, The Opening of the Holy Door in History, atau para paus dan Yubelium, pembukaan pintu suci dalam sejarah. Salah satu foto simbolis dari setiap Yubelium adalah foto paus yang melintasi ambang pintu suci. Ini adalah momen yang berakar kuat pada abad pertengahan. Peziarah pertama yang melewati ambang pintu selaku uskup Roma adalah paus. Menurut sebuah deskripsi dari tahun 1450 oleh Giovanni Rucellai, Paus Martinus kelima pada tahun 1423 yang pertama kali membuka pintu suci selama tahun Yubelium di Basilika Santo Yohanes Lateran. Di Basilika Vatikan, pembukaan pintu suci pertama kali didokumentasikan pada Natal tahun 1499 ketika Paus Alexander ke-6 memerintahkan agar pintu suci dibuka tidak hanya di Santo Yohanes Lateran, tetapi juga di Basilika-Basilika Romawi lainnya. Dasar Alkitab dari pintu suci ini adalah sabda Yesus sendiri. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes bab 10 ayat 9. Dalam paparan berikut ini, kita dapat mengikuti sekilas sejarah pembukaan Yubelium itu. Pembukaan resmi tahun suci. Pembukaan pintu suci oleh Paus menandai dimulainya tahun suci Yubelium. Tahun suci 2025 mencakup ritual Yubelium ini, diikuti dengan perayaan Misa Kudus pada malam Natal di dalam Basilika Santo Petrus 24 Desember 2024. Pada 2 Desember 2024, dinding bagian dalam yang menyegel pintu suci telah dibongkar dan kotak logam yang berisi kunci untuk membuka pintu suci tersebut diambil agar pada pembukaan pintu suci pada 24 Desember 2024 malam dapat digunakan. Paus Fransiskus secara simbolis mendorong pintu terbuka, sementara penggunaan palu tradisional untuk memukul segel batu bata di bagian luar telah dihentikan karena alasan keamanan. Setelah upacara itu, pintu tetap terbuka sepanjang tahun untuk memungkinkan para peziarah melewatinya. Jadi Anda juga bisa melewati pintu suci di Vatikan itu atau di basilika-basilika lain. Gerakan ini menandakan pengalaman lengkap dari indulgensi yang terkait dengan tahun suci. Melintasi pintu suci ini juga melambangkan perjalanan pertobatan yang dimeteraikan oleh perjumpaan dengan Kristus sebagai pintu yang menyatukan kita dengan Bapa. Yubelium adalah bagian dari sejarah iman yang mendalam, yang membuka pintu-pintu kepada dunia. Sebuah perjalanan di mana Paus melangkah bersama umat Allah di sepanjang jalan pengampunan. Yubelium tahun 1900. Salah satu tujuan utama Yubelium 1900 adalah untuk menghadapi tantangan modernisasi, di mana banyak orang tidak lagi mengindahkan hal-hal yang rohani. Banyak orang yang tidak datang ke perayaan Ekaristi, ke pengakuan dosa, atau mulai meredup. Gereja mau menghadapi modernisasi semacam ini. Pada tanggal 24 Desember 1899, pintu suci dibuka. Sejak dini hari, seperti yang dilaporkan dalam edisi Natal L'Osservatore Romano, kesibukan yang tidak biasa terlihat di seluruh kota Roma. Kereta-kereta milik para kardinal, uskup, diplomat, dan bangsawan, serta banyak peziarah yang berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum menuju ke basilika terbesar dalam agama Kristiani,
yaitu Basilika Santo Petrus. Di lapangan Santo Petrus, pemandangan kereta kencana yang beriringan di jalan-jalan di dekatnya begitu mengesankan. Paus Leo ke-13 yang pertama dan sendirian melintasi pintu suci dan memasuki basilika. Setelah upacara berakhir, pintu-pintu dibuka untuk memungkinkan umat beriman masuk dan melewati pintu-pintu suci itu. Jubileum tahun 1925. Pada tanggal 24 Desember 1924, malam Natal, Paus Pius ke-11 membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Upacara yang hikmat ini, menurut surat kabar Vatikan, menandai dimulainya tahun suci. Ritus ini berlangsung di serambi Basilika Santo Petrus dengan singgasana kepausan di salah satu sisi pintu dan paduan suara dari kapel musik kepausan sebagai latar belakangnya. Sebelum memasuki serambi Basilika, Paus naik dan duduk di atas sedia gestatoria atau singgasana seremonial Paus di bawah kanopi. Setelah nyanyian Veni Creator, Paus Pius ke-11 mendekati pintu suci, menerima palu yang dihadiahkan oleh para uskup Katolik dari seluruh dunia, dan memukul pintu suci 3 kali sambil mengucapkan kata-kata ritual sebelum melewati ambang pintu dan membuka secara resmi tahun Jubileum. Jubileum tahun 1933 menandai peringatan 1900 tahun wafatnya Kristus. Sebuah jubileum yang luar biasa dicanangkan pada tahun 1933. Lebih dari 2 juta peziarah tiba di Roma dan merayakan tahun suci tersebut. Luar biasa, bukan? Pada tanggal 3 April tahun 1933, pembukaan pintu suci menandai dimulainya jubileum penebusan. Surat kabar L'Osservatore Romano mencatat bahwa jumlah umat yang hadir di Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore sangat banyak pada hari itu. Beberapa jam setelah upacara pembukaan resmi jubileum, Paus Pius ke-11 menerima 500 peziarah dari Milan dalam sebuah audiensi khusus. Tahun suci 1950. Pada tanggal 24 Desember tahun 1949, dunia Kristen bersukacita karena anugerah rahmat yang luar biasa saat Paus Pius ke-12 membuka pintu suci dengan 3 kali pemukulan palu secara simbolis. Setelah melakukan ritual awal di Kapel Sistina, Paus berjalan menuju pintu suci, memukulnya sambil menyanyikan syair, "Bukakanlah bagiku pintu-pintu kebenaran." Pada pukulan ketiga, dinding batu yang menyegel pintu itu dibongkar, dan Paus sambil memegang lilin yang melambangkan iman dan kasih melewati ambang pintu sebagai tanda pembukaan secara resmi tahun jubileum. Jubileum tahun 1975 didedikasikan untuk rekonsiliasi. Tahun suci 1975 dimulai pada malam Natal tahun 1974. Pada saat itu, Paus Paulus ke-6 membuka pintu suci. Ritual tersebut meliputi nyanyian permohonan kepada Roh Kudus dan pemberkatan tiang pintu dengan air suci sebelum Paus melewati ambang pintu suci. Tahun suci 1983. Pada tahun 1983, sebuah jubileum yang luar biasa diadakan untuk memperingati sengsara dan kebangkitan Kristus. Pada tanggal 25 Maret, Paus Yohanes Paulus II membuka pintu suci dengan menekankan sifat simbolisnya sebagai jalan masuk ke dalam keadaan rahmat dan keselamatan. Jubileum tahun 2000.
Pada malam Natal tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II membuka pintu suci untuk Jubileum Agung 2000. Tindakan ini melambangkan 2 milenium sejarah yang dipadatkan dalam sebuah momen yang hikmat. Ketika Paus melewati pintu suci dengan penuh doa, umat menyambutnya dengan tepuk tangan meriah dari seluruh dunia yang menandakan harapan untuk milenium baru, tahun 2000. Tahun suci 2015. Jubileum kerahiman ilahi yang luar biasa dimulai pada tanggal 29 November 2015. Pada saat itu, Paus Fransiskus membuka pintu suci Katedral Notre Dame di Bangui, Republik Afrika Tengah, sebagai tanda dibukanya secara resmi tahun Jubileum. Ini luar biasa. Mengapa? Karena biasanya pintu suci dibuka di Roma. Tetapi kali ini, Paus Fransiskus justru membuka pintu suci di Afrika Tengah. Pada tanggal 8 Desember 2015, Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus bersama dengan Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam sebuah gerakan simbolis kesinambungan. Tahun suci 2025 berusaha untuk melanjutkan tradisi jubileum ini dengan menekankan kasih Tuhan Allah dan pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus. Semoga kita sungguh-sungguh menghidupi pesan jubileum itu, yakni tahun solidaritas bagi sesama, tahun pertobatan, rekonsiliasi, saat berbuat baik kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan komitmen untuk melayani Tuhan sehingga membawa kehidupan dan rahmat bagi umat manusia. Tuhan memberkati.